Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Iza dengan NIM 2520112. Saya dari kelas metode penelitian B, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penggunaan Film Berbahasa Inggris dalam meningkatkan listening skill siswa di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mutamam selaku dosen pengampu untuk mata kuliah metode penelitian yang telah membimbing saya dan juga teman-teman selama 1 semester ini. Baik, langsung saja. Di dalam proposal skripsi ini terdapat 3 bagian atau bab yang akan saya presentasikan. Bab 1 atau bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Dan bab terakhir atau bab 3 yang akan membahas tentang metodologi penelitian. Langsung saja kita ke bab pertama. Nah, dalam bagian ini, dalam bab pertama ini, ada 6 poin yang akan saya presentasikan. Poin pertama adalah latar belakang. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Poin ketiga tujuan penelitian. Poin keempat lingkup dan batasan. Poin kelima manfaat penelitian. Dan poin yang terakhir yaitu definisi operasional. Kita bahas poin yang pertama, latar belakang. Dalam mempelajari bahasa Inggris, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan, termasuk dalam mempelajari atau menguasai kemampuan listening atau mendengarkan. Banyak dari mereka merasa bosan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah. Akibatnya, hasil belajar para siswa pada kemampuan listening atau mendengarkan ini menjadi tidak maksimal. Padahal sebenarnya terdapat strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran listening. Hal ini sangat penting diketahui dan diperhatikan oleh guru terkait proses belajar mengajar dalam aspek mendengarkan atau listening, sehingga dapat meningkatkan kemampuan listening para siswa. Mengingat listening atau kemampuan mendengarkan itu memegang peranan yang cukup penting dalam pembelajaran bahasa asing. Kemampuan listening merupakan kemampuan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Burley, lebih dari 40% komunikasi kita sehari-hari itu difokuskan pada listening. Kemudian 35%-nya untuk speaking, 16% untuk reading, dan hanya 9% untuk writing. Nunan pada tahun 1997 menekankan bahwa 50% waktu yang digunakan oleh siswa dalam belajar bahasa asing dihabiskan untuk listening. Dengan demikian, listening memegang peranan yang cukup penting dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam hal ini, peneliti memilih siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Pada hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa kemampuan listening para siswa masih belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini dan melakukan penelitian dengan menggunakan film berbahasa Inggris sebagai medianya. Lalu untuk poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah apakah dengan menggunakan film berbahasa Inggris dalam proses pembelajaran bahasa Inggris
dapat membantu meningkatkan kemampuan listening para siswa. Dan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana implementasi penggunaan film berbahasa Inggris dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal. Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah film berbahasa Inggris ini dapat membantu meningkatkan kemampuan listening para siswa dan bagaimana implementasinya. Next, poin keempat yaitu lingkup dan batasan. Penelitian ini berfokus pada kemampuan mendengarkan atau listening para siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal dengan mengumpulkan beberapa data sesuai dengan kebutuhan prosedur analisis seperti hasil pretest dan posttest yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Kemudian poin yang kelima yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua macam manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritikal dan yang kedua yaitu manfaat secara praktikal. Manfaat secara teoritikal sebenarnya penelitian tentang peningkatan kemampuan listening siswa itu sudah dilakukan di beberapa negara dan oleh banyak peneliti sebelumnya. Namun, judul ini masih menarik untuk diangkat dan didiskusikan, mengingat masih saja terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang dalam mempelajari bahasa Inggris, khususnya dalam aspek mendengarkan atau listening. Kemudian manfaat secara praktikal. Manfaat dari penelitian ini penting untuk guru bahasa Inggris, kemudian para siswa, dan juga masyarakat. Kenapa? Yang pertama, guru bahasa Inggris. Penelitian ini penting untuk guru bahasa Inggris karena hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para guru dalam menyusun materi dan strategi pembelajaran listening untuk para siswa. Mengingat adanya kebutuhan siswa dan kesulitan siswa dalam mempelajari listening. Kemudian untuk manfaatnya bagi para siswa, penelitian ini akan membantu mereka untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar dalam memecahkan permasalahan atau kendala yang timbul saat mempelajari bahasa. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi masyarakat karena penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat ketika mereka ingin mempelajari bahasa asing. Baik, kita masuk ke bab kedua, ke bagian 2 yang akan membahas tentang tinjauan pustaka. Terdapat 3 poin yang akan saya presentasikan dalam bagian ini. Yang pertama ada hasil penelitian relevan. Yang kedua terdapat tinjauan pustaka tentang pengajaran bahasa Inggris melalui film berbahasa Inggris, dan yang terakhir ada tinjauan pustaka tentang listening skill atau kemampuan mendengarkan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Hasil penelitian relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dodi Mulyadi dan Yulia Mutmainnah pada tahun 2015, dijelaskan bahwa hubungan yang signifikan antara belajar siswa dengan film bahasa Inggris bersubtitle yang berhubungan dengan keterampilan mendengarkan mereka seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan mereka dari post-test dan tanggapan positif dari siswa, respon yang positif dari siswa. Kuesioner menunjukkan bahwa lebih dari 75% siswa merasa mudah untuk memahami materi listening dari penutur asli atau native speaker. Akibatnya, peneliti menyatakan bahwa proses belajar mengajar menggunakan film berbahasa Inggris
subtitle bahasa Inggris dianjurkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan listening siswa di kelas bahasa Inggris. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rania Hasan Kaboha yang berjudul Using Movies in EFL Classrooms, a study conducted at the English Language Institute or ELI, King Abdul Aziz University, ditunjukkan pula bahwa film adalah alat instruksional yang kuat yang dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan bahasa siswa. Para peserta dalam penelitian ini memberikan respon positif terhadap integrasi film di kelas mereka untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka. Studi ini juga menunjukkan bahwa menggunakan film di kelas bahasa asing dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa. Jadi penggunaan film berbahasa Inggris dalam mempelajari bahasa Inggris ini sangat memotivasi para siswa agar mereka itu semakin giat, semakin excited dalam mempelajari bahasa. Guru dalam penelitian ini menyatakan bahwa film meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa di kelas. Jadi, guru yang dimintai keterangan di dalam penelitian ini mengatakan bahwa dengan menggunakan film, siswa itu semakin ingin berpartisipasi dan terlibat dalam pembelajaran. Para siswa juga percaya bahwa film ini dapat membantu meningkatkan penguasaan kosakata mereka. Namun, untuk memenuhi tujuan pedagogisnya, film harus dipilih secara strategis berdasarkan kurikulum atau rencana pembelajaran di sekolah, minat siswa, dan tingkat kemahiran mereka. Saat merancang tugas dan materi yang menggabungkan film ke dalam kelas ini, tujuan utama penggunaan materi otentik ini dan tujuan pelajaran khusus harus selalu diingat. Selain itu, guru bahasa tidak boleh mengabaikan pentingnya merencanakan tugas, memberikan tugas yang bermanfaat dan bermakna bagi siswa sebelum dan sesudah menonton agar fokus pengajaran lebih eksplisit, sehingga siswa ingin memperlakukannya sebagai sumber kesenangan dan hiburan murni. Jadi agar mereka itu belajar dengan menyenangkan. Jadi mereka itu belajar tapi dengan legowo, dengan perasaan yang senang dan tidak bosan. Kemudian poin yang kedua, pengajaran bahasa Inggris melalui film bahasa Inggris. Karakas dan Sari Choban di tahun 2012 menunjukkan bahwa dengan menonton film yang bersubtitle bahasa Inggris dapat lebih mudah untuk mendapatkan makna dari film bahasa asing. Dengan media visual yang dilengkapi dengan subtitle bahasa Inggris, dengan media visual yang dilengkapi dengan subtitle bahasa Inggris dapat memfasilitasi tingkat pemahaman siswa dalam kemampuan listening bahasa Inggris mereka. Film animasi dengan subtitle bahasa Inggris dapat menjadi media yang secara tidak langsung mereka sadari bahwa mereka ini sedang belajar bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika guru menggunakan film, itu siswa tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sedang belajar. Kenapa? Karena media yang digunakan dalam pembelajaran itu menyenangkan. Jadi mereka tidak sadar bahwa kita ini lagi belajar, saking asiknya media yang digunakan. Kemudian Esther Berger di tahun 2000 mengklaim bahwa video dapat digunakan dengan cara yang beragam dalam kelas karena video ini adalah media yang luar biasa dari pembelajaran. Menurut S. Berger ini, media pembelajaran yang bisa dibilang ampuh itu adalah media pembelajaran video. Namun,
video dapat digunakan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga ada pengaturan pembelajaran jarak jauh, di mana fasilitator dapat berinteraksi dengan siswa melalui internet. Kemudian poin yang ketiga yaitu listening skill. Listening skill adalah proses mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain. Pengertian tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary, listening adalah to pay attention somebody or something that you can hear, to take notice of what somebody says to you so that you follow their advice or believe them. Kemudian Anna Maria menjelaskan dalam Listening in a Foreign Language bahwa listening can be described as an ongoing series which occur within the listener. Selain itu, Saha pada tahun 2008 mengatakan bahwa listening dan hearing adalah hal yang berbeda. Listening meliputi proses aktif dalam menganalisis bunyi, sedangkan hearing merupakan suatu tindakan mempersepsikan suara dalam proses yang pasif. Kemudian Harmer di tahun 2001 mengungkapkan bahwa listening adalah receptive skill yang menuntut seseorang dalam mendapatkan ide dari yang mereka dengar. Yang terakhir, Brown di tahun 1994 halaman 233 menyatakan bahwa listening skill adalah skill yang sangat penting dalam pengajaran bahasa Inggris, seperti ditulis dalam bukunya sebagai berikut. The importance of listening in language teaching can hardly be overestimated. Through reception, we internalize linguistic information about which we could not produce language. In classroom, students always do more listening than speaking. Listening competence is universally larger than speaking competence. Is it any wonder that in recent years the language teaching profession has placed content emphasized on listening comprehension? Baik, kita sampai pada bagian yang terakhir, pada bab terakhir yaitu bab 3 yang akan membahas mengenai metodologi penelitian. Di dalam bab ini terdapat 6 poin yang akan saya presentasikan, meliputi yang pertama desain penelitian, kemudian subjek penelitian, sumber data, yang keempat adalah instrumen penelitian, yang kelima prosedur pengumpulan data, dan poin yang terakhir adalah teknik analisis data. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana menurut Maleong tahun 1983 di halaman 3, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya berbentuk tulisan atau kata-kata lisan yang dianalisis secara deskriptif. Perhitungan secara penelitian kualitatif mengacu pada makna, definisi atau analogi, atau model atau metafora yang mencirikan sesuatu. Oleh karena itu, data yang bersangkutan muncul dalam kata-kata, akan disajikan dalam kata-kata, bukan angka. Jenis penelitian kualitatif dari penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Kemudian peneliti menggunakan metode ini karena data yang didapatkan adalah data yang merupakan hasil dari pretest yang diberikan kepada siswa sebelum penerapan film berbahasa Inggris sebagai media pembelajaran listening, dan juga data yang merupakan hasil dari post-test yang diberikan kepada siswa setelah penerapan film berbahasa Inggris sebagai media pembelajaran listening. Kemudian poin yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa
siswa kelas 9 di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal. Dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada kemampuan listening para siswa dengan memberikan soal pretest dan posttest. Lalu setelah itu, semua data penelitian ini dijelaskan oleh peneliti secara deskriptif. Poin yang ketiga yaitu sumber data. Data penelitian ini disajikan secara kualitatif. Sumber datanya adalah siswa yang menjawab pretest dan posttest. Kemudian teknik pengambilan sampel siswa yang digunakan adalah teknik random sampling. Dalam penelitian ini, populasi siswa kelas 9 MTSS Hidayatul Atfal adalah 210 siswa yang terdiri dari siswa dari kelas A sampai G. Masing-masing kelasnya terdiri dari 30 siswa. Peneliti mengambil sampel siswa dari setiap kelas secara acak, masing-masing kelasnya sebanyak 10 anak. Sehingga jika dijumlahkan 10 anak dikalikan 7 kelas, maka total sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 70 siswa. Kemudian poin keempat yaitu instrumen penelitian. Peneliti menggunakan soal pretest sebanyak 15 soal yang diberikan kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan para siswa tentang kemampuan listening sebelum peneliti akhirnya menerapkan film berbahasa Inggris sebagai media pembelajaran listening mereka. Kemudian setelah film selesai diputarkan, siswa diberikan posttest yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan dalam kemampuan listening mereka dari yang sebelum dan sesudah diputarkan film. Poin yang kelima yaitu prosedur pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Antara lain, untuk mendapatkan data yang pertama, yaitu data berupa soal pretest sebanyak 15 soal untuk siswa, langkah-langkahnya adalah menyiapkan soal pretest, memberikan soal pretest kepada siswa, meminta siswa untuk mengerjakan pretest tersebut, dan kemudian mengumpulkan lembar pretest dari siswa. Lalu untuk memperoleh data kedua yang berupa soal posttest untuk siswa, langkah-langkahnya adalah menyiapkan soal posttest, kemudian memberikan soal posttest tersebut kepada siswa, meminta para siswa untuk mengerjakan posttest, dan yang terakhir mengumpulkan lembar posttest dari siswa tadi. Dan poin yang terakhir yang akan saya bahas atau saya presentasikan dalam bab ini yaitu teknik analisis data. Peneliti memberikan skor atau nilai dari jawaban para siswa yang benar dengan menggunakan rumus skor sama dengan jawaban benar dikali 100% dibagi total nomor item. Kemudian peneliti menggunakan penilaian rubrik listening untuk menilai hasil tes siswa dalam mengklasifikasikan skor sebagai berikut. Skor siswa antara 90 sampai 100 digolongkan luar biasa. Kemudian skor siswa antara 80 sampai 89 termasuk sangat baik. Lalu untuk skor siswa dari 70 sampai 79 dapat dikatakan baik. Skor dari 60 sampai 69 kategorinya cukup. Kemudian skor dari 0 sampai 59 masih dikatakan buruk. Baik, cukup sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.